Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi yang berjudul imunomodulator dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri M.Farm. Dengan anggota kelompok yang pertama, Nora Kristiani Silahalahi, Faliza Nasya Fatihah, Yohana Tamara, Galuh Sekar Salindri, Ayu Safitri, Sarah Diva Oktariana, Rifda Ramadhani Subia, Nadia M. Fahri, Alif Faizan, Putri Serinang Bulan, Nabila Zafira, dan Nurul Isnaini. Baiklah, yang pertama ada pengertian sistem imun. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh agar terhindar dari penyakit. Menurut Irianto, tahun 2012, secara umum sistem imun memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Yang keempat, ada penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya, penyakit yang dapat menurunkan kekebalan tubuh antara lain ada 3. Yang pertama, ada infeksi virus. Pada umumnya, infeksi virus dapat menurunkan imunitas yang bersifat sementara. Misalnya, pada influenza, common cold, herpes, dan morbilli. Tetapi dapat pula menurunkan kekebalan secara progresif, misalnya pada HIV. Yang kedua, ada penyakit kronik. Biasanya ditemukan pada diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, tuberkulosis, dan lepra. Dan yang terakhir, ada kanker. Pada penyakit kanker juga dapat terjadi penurunan kekebalan tubuh, terutama pada kanker yang sudah lanjut, dapat terlihat lebih nyata. Pengertian imunomodulator. Imunomodulator merupakan suatu substansi atau senyawa kimia yang dapat memodulasi fungsi dan aktivitas sistem imun tubuh. Menurut Puspita Ningrum, imunomodulator merupakan senyawa yang mengubah aktivitas sistem imun tubuh dengan dinamisasi regulasi sel-sel imun seperti sitokin. Cara kerja imunomodulator meliputi mengembalikan fungsi imun yang terganggu, memperbaiki fungsi sistem imun, dan menekan respon imun. Selanjutnya yakni fungsi imunomodulator. Fungsi imunomodulator adalah memperbaiki sistem imun dengan cara stimulasi atau imunostimulan, serta menekan atau menormalkan reaksi imun yang abnormal atau imunosupresan. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya melalui suplemen obat yang berfungsi sebagai imunomodulator. Saat ini tersedia banyak jenis imunomodulator untuk suplemen makanan. Lalu berikutnya adalah manfaat imunomodulator. Imunomodulator memiliki 3 manfaat. Yang pertama, pertahanan tubuh, yakni menangkal bahan berbahaya agar tubuh tidak sakit. Dan jika sel imun yang bertugas untuk pertahanan ini mendapatkan gangguan atau tidak bekerja dengan baik, maka orang akan mudah terkena sakit. Yang kedua, keseimbangan fungsi homeostatik, yakni menjaga keseimbangan tubuh dari komponen tubuh. Yang ketiga, perondaan, yakni sebagian dari sel-sel imun memiliki kemampuan untuk meronda ke seluruh bagian tubuh. Jika ada sel-sel tubuh yang mengalami mutasi, maka sel peronda tersebut akan membinasakannya. Selanjutnya ada jenis-jenis imunomodulator. Obat golongan imunomodulator bekerja menurut 3 cara, yaitu melalui imunorestorasi, imunostimulasi, dan imunosupresi. Yang pertama, imunorestorasi, ialah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem imun, seperti imunoglobulin dalam bentuk imun serum globulin atau ISG, hyperimun serum globulin atau HSG, plasmaferesis, leukoperesis, transplantasi susun tulang, hati, dan timus. Yang kedua yakni imunostimulasi. Imunostimulasi dan imunorestorasi yang disebut juga sebagai imunopotensiasi adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang merangsang sistem tersebut. Imunostimulan ditunjukkan untuk memperbaiki fungsi imun pada kondisi-kondisi imunosupresi. Selanjutnya adalah imunosupresi. Imunosupresi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan reaksi pembentukan zat kebal tubuh atau antibodi akibat kerusakan organ limfoid.
Dengan adanya penurunan jumlah antibodi dalam tubuh, maka penyakit-penyakit akan lebih leluasa masuk dan menginfeksi bagian tubuh. Mekanisme kerjanya adalah terjadi imunosupresi akan ditunjukkan dengan adanya hambatan atau gangguan pada satu atau lebih komponen sistem kekebalan tubuh. Mekanisme terjadinya imunosupresi biasanya terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama, secara langsung mengganggu fungsi sistem kekebalan atau merusak organ dan kelenjar limfoid primar, seperti bursa fabricius dan thymus, sekaligus organ atau kelenjar limfoid sekunder seperti limfa proventriculus, sekatonsil, dan lain-lain. Mekanisme ini biasanya disebabkan serangan Gumboro, Merax, Revirus, limfoid leukosis, dan aspergillosis. Yang kedua, merusak atau mengganggu fungsi dan sistem pertahanan yang bersifat sekunder, seperti limfa proventriculus, sekatonsil, sel Herderian, karena serangan penyakit Sowlen-Head syndrome, kolera, ILT, dan SNOD atau Coryza. Yang ketiga, menguras zat kebal atau antibodi tubuh yang telah terbentuk dari hasil vaksinasi yang disebabkan serangan koksidiosis. Secara umum, adanya imunosupresi ditunjukkan dari adanya gangguan sistem kekebalan tubuh, seperti adanya kegagalan vaksinasi, meskipun vaksin yang digunakan berkualitas dan tata laksana vaksinasi telah dilakukan dengan tepat. Reaksi vaksinasi, turun atau hilangnya keampuhan pengobatan, bahkan meningkatnya kasus penyakit yang tidak umum, seperti gangrenous dermatitis, aplastic anemia, dan inclusion body hepatitis. Yang kedua, meningkatnya penyakit yang menyerang saluran atau sistem pernapasan yang diikuti infeksi sekunder oleh bakteri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemakaian imunomodulator pada penyakit infeksi. Yang pertama ada interferon. Interferon adalah suatu kelompok glikoprotein yang aktif secara biologis, diproduksi oleh sebagian besar eukariotik sebagai respon terhadap induksi berbagai virus maupun bukan virus. Yang kedua ada imunoglobulin. Imunoglobulin diproduksi oleh sel plasma yang telah matang yang berasal dari sel B yang teraktivasi. Yang ketiga ada interleukin. Interleukin merupakan suatu sitokin yang merupakan protein yang disekresikan oleh makrofag dan sel NK pada respon imun alamiah. Sedangkan pada respon imun adaptif terutama oleh limfosit T, IL bereaksi terhadap leukosit dan merupakan mediator pada reaksi sistem imun dan inflamasi. Yang keempat ada inosiplex. Inosiplex lebih dikenal dengan nama isoprinosin atau ISO, merupakan bahan sintetis yang mempunyai efek antivirus dan imunomodulator. Yang terakhir ada transfer faktor. Transfer faktor atau TF atau ekstrak leukosit seperti dialisit leukosit ekstrak mempunyai fungsi sebagai imunostimulator. Tanaman obat yang berfungsi sebagai imunomodulator. Yang pertama ada Echinaceae. Tumbuhan ini dapat memacu aktivitas limfosit, meningkatkan fagositosis, dan menginduksi produksi interferon. Yang kedua ada Meniran. Komponen yang bersifat imunomodulator adalah flavonoid yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mampu melawan serangan infeksi virus, bakteri maupun mikroba lainnya. Yang ketiga ada Sambiloto, mempunyai efek imunomodulator dan dapat menghambat induksi sel penyebab HIV. Yang keempat ada Mengkudu. Beberapa penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa jus mengkudu dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan membantu memperbaiki kerusakan sel, tapi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Uji aktivitas dari tanaman serai dapur. Yang pertama, penyiapan bahan baku serai dapur. Tanaman serai dapur diambil bagian batang yang berwarna putih, lalu dilakukan sortasi basah untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian dilakukan pencucian. Yang kedua, dilakukan destilasi minyak atsiri serai dapur. Minyak atsiri serai dapur diperoleh secara destilasi uap dengan perlakuan bahan baku serai dalam bentuk utuh, tidak dirajang. Sebanyak 500 mg serai dapur segar utuh yang didestilasi menggunakan air hingga diperoleh minyak dan pelarut. Minyak atsiri dipisah dari pelarut menggunakan corong pisah dan dihitung rendemennya. Yang ketiga, dilakukan uji fitokimia.
Uji fitokimia dilakukan meliputi uji alkaloid, uji flavonoid, uji fenol atau tanin, uji saponin, dan uji steroid atau triterpenoid. Yang keempat, dilakukan uji aktivitas imunomodulator. Dengan cara, larutan uji diambil dari minyak atsiri serai dapur, hasil ekstraksi dengan beberapa seri konsentrasi yaitu 6,25, 12,5, 25, 50, dan 100 per mili. Isolasi sel limfosit diperoleh dari organ limpa mencit galur Swiss Webster yang dilakukan secara aseptis. Mencit dikorbankan dengan dislokasi leher, dibaringkan terlentang, seluruh permukaan perut dan papan bedah dibasahi dengan menggunakan etanol 70%. Kulit mencit bagian abdomen dibuat irisan kecil dengan menggunakan gunting, dirobek ke arah dada dan paha, dibantu dengan menggunakan pinset. Organ limpa diangkat dari selubung peritoneumnya dan diletakkan dalam petri dish berdiameter 50 mm yang berisi 10 ml. Pembahasan dari uji aktivitas. Minyak atsiri serai dapur diperoleh setelah dilakukan pemisahan dengan air menggunakan seorang pisah. Untuk memurnikan minyak atsiri dilakukan penambahan natrium sulfat anhidrat, sehingga molekul air akan terikat dan diperoleh minyak atsiri murni. Rendemen minyak atsiri yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 0,043%. Minyak atsiri serai dapur dari penelitian ini mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan triterpenoid, namun tidak mengandung tanin. Yang kedua, pengujian aktivitas imunomodulator sampel uji atau minyak atsiri serai dapur terhadap proliferasi sel limfosit dilakukan dengan menggunakan metode MTT assay. Pada prinsipnya, uji MTT ini berdasarkan perubahan garam tetrazolium yang warna kuning menjadi formazen dalam mitokondria yang aktif pada sel hidup yang warna ungu. Suatu senyawa dikatakan imunostimulator atau imunomodulator jika suatu bahan tersebut dapat meningkatkan respon imun berupa peningkatan aktivitas proliferasi sel limfosit akibat pemberian vaksin. Pada penelitian ini, hasil pengujian secara in vitro menunjukkan bahwa minyak atsiri serai dapur yang diperoleh dengan destilasi uap dapat mempengaruhi hasil proliferasi sel limfosit pada berbagai konsentrasi yang diujikan. Kesimpulan dari imunomodulator merupakan suatu substansi atau senyawa kimia yang dapat memodulasi fungsi dan aktivitas sistem imun tubuh. Cara kerja imunomodulator meliputi mengembalikan fungsi imun yang terganggu, memperbaiki fungsi sistem imun, dan menekan respons imun adanya fungsi dan aktivitas sistem imun yang baik, dapat menekan sejumlah penyakit dan memelihara kesehatan. Fungsi imunomodulator adalah memperbaiki sistem imun dengan cara stimulasi atau menekan atau menormalkan reaksi imun yang abnormal. Di samping menyeimbangkan sistem imun, suplemen tersebut juga berfungsi untuk menekankan dan menguatkan sistem imun. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mengenai imunomodulator. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mewakili teman-teman dari kelompok 4. Mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.